Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali pada materi matematika wajib kelas 11 dengan sub pokok bahasan model matematika, yang merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya di pokok bahasan program linear. Pada permasalahan model matematika ini nanti yang akan kita pelajari adalah apa itu pengertian model matematika. Yang kedua adalah langkah-langkah membuat model matematika. Pengertian model matematika. Sebelum masuk ke pengertian model matematika, kalian harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan program linear. Program linear adalah suatu permasalahan kontekstual dalam matematika dengan tujuan mengoptimalkan fungsi tujuan atau fungsi sasaran atau fungsi objektif yang dibatasi oleh fungsi kendala. Dari pengertian program linear ini, secara umum berarti program linear itu terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah fungsi kendala yang nantinya berbentuk sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua adalah fungsi tujuan atau fungsi sasaran atau fungsi objektif. Apa itu fungsi kendala? Fungsi kendala adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi. Sedangkan fungsi objektif adalah fungsi yang nilainya akan dioptimumkan. Kata dioptimumkan ini bisa berarti diminimumkan atau dimaksimumkan. Semua nanti kembali pada soalnya bagaimana. Selanjutnya, yang dimaksud dengan model matematika adalah suatu bentuk interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan permasalahan yang ada atau permasalahan kontekstual ke bentuk matematika, sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan menggunakan matematika. Adapun langkah-langkah dalam menyusun atau membuat model matematika, yang pertama adalah tentukan pemisalan dari permasalahan tersebut. Pemisalannya dibuat mengacu pada fungsi tujuannya. Langkah yang kedua, buat tabel yang berisi informasi dari permasalahan tersebut. Langkah yang ketiga, setelah tabelnya kita buat, baru kita buat model matematikanya, yang terdiri dari fungsi kendala dan fungsi tujuan, atau fungsi objektif, atau fungsi sasaran. Untuk lebih memahaminya, kita masuk contoh yang pertama. Luas daerah parkir 500 meter persegi. Luas rata-rata parkir sebuah mobil sedan 5 meter persegi. Dan untuk parkir sebuah bis 20 meter persegi. Daerah parkir tidak dapat memuat lebih dari 60 kendaraan. Biaya untuk parkir mobil sedan Rp2.000 dan untuk bis Rp6.000. Jika pengusaha parkir ingin mendapatkan hasil yang maksimal, buatlah model matematika permasalahan di atas. Untuk menjawab permasalahan ini, langkah awal tadi adalah membuat pemisalan. Pemisalan ini kita buat berdasarkan fungsi tujuannya. Di sini tujuannya adalah pengusaha parkir ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Hasil maksimal itu berarti berkaitan dengan rupiah yang ditentukan oleh banyaknya mobil sedan yang parkir dan banyaknya bis yang parkir. Maka pemisalannya di sini dimisalkan X sebagai mobil sedan. Dan Y-nya dimisalkan sebagai bis. Ini dibolak-balik sama. Mengapa di sini dipakai pemisalan X dan Y?
Sebab nanti permasalahan program linier ini nanti kita terapkan pada bidang kartesius untuk menggambarnya, supaya mudah pemisalannya pakai X dan Y saja. Langkah kedua setelah pemisalan adalah kita buat tabel. Supaya nanti membuat model matematikanya mudah, pemisalannya ditulis di atas saja, di baris pertama. Ini X, mobil sedan. Dimisalkan dengan X. Base-nya dimisalkan dengan Y. Berikutnya kita baca kalimat yang pertama. Luas rata-rata parkir sebuah mobil sedan. Berarti ini untuk parkir. Mobil sedan 5 meter persegi dan untuk base 20 meter persegi. Sedangkan luas daerah parkirnya hanya 500 meter persegi. Berikutnya, daerah parkir tidak dapat memuat lebih dari 60 kendaraan. Berarti di sini kapasitasnya. Untuk ini 1, di sini 1. Maksimal di sini 60 kendaraan. Ini ketersediaannya. Berikutnya, dibaca kalimat berikutnya. Biaya untuk parkir mobil sedan. Biayanya Rp2.000. Ini biaya. Untuk base Rp6.000. Kita tulis di sini. Setelah tabelnya terisi, baru kita buat model matematikanya, yang terdiri dari fungsi kendala dan fungsi tujuan atau fungsi sasaran atau fungsi objektif. Fungsi kendalanya adalah parkir sedan, berarti 5. Variabelnya tadi adalah X. Ini pasti ditambah di sini. Ditambah 20Y. Tadi ketersediaan luas parkir itu 500 meter persegi. Berarti tandanya di sini harus kurang dari maksimal sama dengan 500. Mengapa tidak boleh lebih? Nah, kalau lebih logikanya mau parkir di mana? Wong lahannya hanya 500 meter persegi. Kalimat berikutnya, daerah parkir tidak dapat memuat lebih dari 60 kendaraan. Berarti yang parkir tadi adalah mobil sedan ditambah dengan base, ini dari baris yang ketiga, tidak dapat memuat lebih, berarti kurang dari atau sama dengan 60. Sedangkan X-nya, namanya mobil sedan, itu tidak pernah nilainya negatif. Berarti ada yang parkir atau tidak ada mobil sedan yang parkir. Berarti lebih dari atau sama dengan 0. Begitu pula untuk base. Ada yang parkir berarti lebih dari 0. Kalau tidak ada yang parkir berarti sama dengan 0. Jadi Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Ini adalah fungsi kendalanya. Dilihat ketidaksamaan pertama, ini bisa disederhanakan. Ekuivalen. Yang pertama, koefisiennya sama-sama dibagi 5. 5X dibagi 5 tinggal X, ditambah 20 dibagi 5 sama dengan 4. Y, tandanya tetap,
kurang dari atau sama dengan 500 dibagi 5 adalah 100. Ketidaksamaan yang kedua tetap X plus Y kurang dari atau sama dengan 60, X-nya lebih dari atau sama dengan 0, Y-nya juga lebih dari atau sama dengan 0. Ini fungsi kendalanya. Adapun fungsi tujuan itu yang terakhir, baris yang terakhir. Fungsi tujuan itu biasanya dinotasikan dengan F kurung buka X, Y atau bisa juga Z kecil sama dengan 2000X ditambah 6000Y. Jadi inilah model matematika dari permasalahan di contoh yang pertama. Selanjutnya, untuk lebih memahami, kita masuk contoh yang kedua. Seorang penjual roti akan membuat 2 macam roti untuk dijual, yaitu roti A dan roti B. Pedagang tersebut hanya mempunyai 2 kg mentega dan 64 butir telur, sedangkan persediaan gulanya masih cukup banyak. Untuk membuat roti A diperlukan 250 gram mentega dan 6 butir telur. Untuk membuat roti B diperlukan 200 gram mentega dan 8 butir telur. Harga jual roti A Rp1.000 dan harga jual roti B Rp1.500. Jika penjual roti ingin memaksimumkan pendapatannya, buatlah model matematika permasalahan di atas. Yuk kita jawab. Sama dengan soal yang pertama tadi. Langkah awal kita misalkan dulu. Pemisalannya berdasarkan fungsi tujuan. Tujuannya adalah penjual roti ingin memaksimumkan pendapatan. Pendapatan ini diperoleh dari penjualan roti A dan roti B. Maka di sini yang dimisalkan X adalah roti A, yang dimisalkan Y adalah roti B. Ini dibalik, tidak masalah, boleh. Langkah kedua, kita buat tabelnya. Sama dengan contoh pertama, yang saya letakkan di baris pertama adalah pemisalannya, X, Y-nya. Sekarang kita baca kalimat yang pertama. Seorang penjual roti akan membuat 2 macam roti untuk dijual, yaitu roti A dan roti B. Pedagang tersebut hanya mempunyai 2 kg mentega dan 60 butir telur. Berarti unsur lainnya yang ada di permasalahan ini adalah mentega dan telur. Kalimat berikutnya, untuk membuat roti A diperlukan 250 gram mentega. Roti A tadi X, butuh 250 gram mentega dan 6 butir telur. Telur ini, roti A ini, berarti 6-nya ada di sini. Kalimat selanjutnya, untuk membuat roti B diperlukan 200 gram mentega. Mentega roti B berarti 200-nya di sini. Dan 8 butir telur. 8 di sini. Di sini kolom yang terakhir itu adalah ketersediaan. Sekarang kita baca kembali yang atas. Pedagang hanya mempunyai 2 kg mentega. 2 kg. Tadi kebutuhannya dalam gram. 1 kilo itu sama dengan 1000 gram.
Berarti 2 kg itu sama dengan 2000 gram. Di sini berarti 2000. Telurnya ada 64 butir ketersediaannya. Di sini harga jual baris terakhir. Harga jual roti A Rp1.000. Harga jual roti B Rp2.000. Dari tabel ini kita buat model matematikanya. Di sini pasti tandanya adalah plus. Fungsi kendalanya adalah yang pertama 250X ditambah 200Y. Ketersediaannya adalah 2000, maka keperluannya harus kurang atau maksimal sama dengan 2000, kurang dari atau sama dengan 2000. Berikutnya, dari baris yang ketiga, ini ada 6, itu ada di kolom X, berarti 6X ditambah 8, ada di kolom Y, berarti 8Y. Ketersediaan telurnya adalah 64, berarti harus kurang dari atau sama dengan 64. X-nya tadi adalah roti A. Pedagang tersebut membuat roti A itu berarti lebih dari 0. Kalau tidak membuat roti A berarti sama dengan 0. Begitu pula untuk roti B. Kalau membuat roti B berarti lebih dari 0, tidak membuat roti B berarti sama dengan 0. Kalau masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Ketidaksamaan yang pertama, perhatikan. Sama-sama di sini koefisiennya sama-sama dibagi 25. 250 dibagi 25 sama dengan 5. X ditambah 200 dibagi 5 sama dengan 4. Y tandanya kurang dari atau sama dengan 2000 dibagi 5 sama dengan 40. Ketidaksamaan yang kedua sama-sama dibagi 2. 6X dibagi 2 adalah 3X plus 8Y dibagi 2 sama dengan 4Y kurang dari atau sama dengan 64 dibagi 2 adalah 32. Berikutnya, ketidaksamaan yang ketiga tetap. X-nya lebih dari atau sama dengan 0, Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Ini adalah fungsi kendalanya. Adapun fungsi tujuan kita buat dari baris yang terakhir. Harga jual roti A, tadi fungsi tujuan notasinya F kurung buka X, Y atau sama dengan Z. Sama dengan harga jual roti A adalah Rp1.000, berarti 1000X plus harga jual roti B adalah Rp2.000, berarti 2000Y. Ini contohnya, semoga bisa difahami. Untuk pertemuan berikutnya, kita masuk ke nilai optimum. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.